Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Mahendra dari kelompok 15 shift 2. Praktikan penelitian operasional 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan metode Big M pada software Excel dan juga POM-QM. Jadi untuk soalnya ini intinya adalah terdapat seorang ahli gizi untuk melakukan penelitian terhadap seorang anak laki-laki berumur 6 tahun dengan tinggi badan sebesar 1,15 meter dan berat badan sebesar 20 kilogram. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan total kalori anak laki-laki tersebut dalam satu hari yaitu sebesar 11,489 kacal. Selanjutnya menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. Di sini terdapat kebutuhan batas atas proteinnya yaitu sebesar 100,45, batas bawahnya 28,7, batas atas lemak 44,65, batas bawah lemak 25,51 dan sebagainya dan selain lainnya. Selanjutnya ahli gizi juga meminta pada anak laki-laki tersebut untuk memilih menu makanan hariannya sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Eh, Terdapat nasi putih, yaitu ini ada protein per 150 gramnya. Nah, di sini ini tuh merupakan variabel keputusannya. Jadi nasi putih yaitu X1, tahu yaitu X2, lalu tempe yaitu X3. Di sini terdapat data-datanya ya. 2,1, 17,19, 18,54, 0,1, 20,18, 10,8, 40,6, dan lain sebagainya. Tentukan berapa gram dari masing-masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya total. Kerjakan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan PowerPoint. Oke, kita langsung saja ke Excel-nya. Ini adalah bentuk umumnya dari soal tadi. Dengan Z-min-nya yaitu harga nasinya yaitu 2.300, harga tahunya 1.000, harga tempenya 850. Untuk X1 yaitu nasi, X2 tahu, X3 tempe. Lalu fungsi kendalanya ada 8 yang kebutuhan batas atas, batas bawah. Ini tuh kan ada 7, 1, 2, 3, ada 6. Tadi ditambah ini total kalori anak laki-laki tersebut sebesar 1148,09. Nah, batasan atas ini diberi tanda kurang dari sama dengan dikarenakan jika sudah diberi batasan atas itu tidak boleh melebihi dari batasan tersebut. Nah, pada batasan bawah juga diberi tanda lebih dari sama dengan karena kan tidak boleh kurang dari jumlah ini. Untuk poin-poin yang lainnya juga sama. Lalu pada kendala ketujuh itu diberi tanda sama dengan karena ini merupakan total total kebutuhan kalori anak tersebut. Lalu ini kendala ke-8 yaitu fungsi non negatif. Jadi X1, X2, X3 itu tidak boleh negatif. Lalu untuk fungsi kendalanya ini yang dikasih tanda kurang dari sama dengan itu kita tambahkan dengan variabel slack. Lalu untuk fungsi yang eh, memiliki tanda lebih dari sama dengan itu kita kurangi dengan surplus dan kita tambahkan dengan variabel artifisial. Yang ini juga sama, tambahkan slack, ini kurangi surplus, ditambah artifisial, ini juga sama, ini juga sama. Nah, untuk yang memiliki tanda sama dengan itu kita tambahkan variabel artifisial saja. Lalu selanjutnya ini tuh telah dibuat ininya model untuk Excel-nya, tabel simplex awalnya.
Oh iya, untuk basic variabelnya ini tidak boleh ada yang min. Jadi untuk S2 yang di sini itu dipakainya yang A1. Begitu juga yang ini S4 itu dipakainya A1, A2. Begitu juga yang ini S6 min S6 itu dipakainya A3. Oke, lalu ini tuh sesuai dari data ini ya. 2,1, 17,19, 18,4. Nah, untuk S1-nya di sini ada 1. Untuk di ini, S1-nya di sini ada S2-nya ada -1. Di sini S3-nya ada 1. Ini S4 ada -1. S5-nya ada 1. S6-nya ada -1. Oke, lalu jika sudah terdapat data-datanya ini, kita yang pertama dilakukan adalah, oh ya, untuk solusinya itu adalah nilai kanannya ya. 100,45, 28,7, 44,65, dan lain-lain. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah mencari ZJ. Cara mencari ZJ itu, kita mengalihkan kolom barisnya itu dengan setiap variabel baris, yaitu dengan CBI. Jadi, ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dan seterusnya. Nah, setelah dihitung, diperoleh hasil seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari ZJ min CJ. Kita kurangi aja sama yang di atas. Jadi ini hasilnya ZJ min ini juga ini min ini min ini min ini min ini, dan seterusnya. Oke, setelah kita mendapat ZJ min CJ-nya itu, kita selanjutnya akan mencari kolom kunci. Nah, kolom kunci itu dicari dengan cara mencari nilai positif terbesar dari ZJ min CJ ini. Jadi, untuk nilai positif yang ini, untuk tabel simpleks awal itu yang ini, kita tandai warna biru. Nah, selanjutnya adalah kita mencari indeks untuk mencari baris kunci. Cara mencari indeksnya itu yaitu nilai solusi dibagi kolom kunci tadi. Untuk mencari baris kunci itu diperlukan nilai indeks yang terkecil ya. Untuk sekarang nilai indeks terkecilnya itu yaitu 1,26. Nah, ini kita blok aja, kita tandai dengan warna kuning. Selanjutnya ini kita cari perpotongannya. Perpotongannya itu dinamakan dengan key value atau nilai kunci. Itu kita tandai warna hijau. Nah, kalau sudah, selanjutnya itu kita akan melanjutkan ke iterasi 1 dikarenakan ZJ min CJ-nya itu masih terdapat nilai positif. Nah, untuk rumusnya itu yaitu nilai lama dikurang yang kanan kolom kuncinya dikali baris kunci dibagi nilai kunci. Ini kita log 3 kali, ini kita log 2 kali, ini kita log sekali. Nah, kita cek aja. Nah, terdapat perlakuan khusus untuk yang tadi diganti A2 dengan X2. Jadi X2 di sini kita ganti dengan nilai lamanya dibagi dengan nilai kunci. Kita log sekali. Sudah. Untuk selanjutnya sama seperti tadi, setelah mengetahui semua variabel dari X1 sampai A4 dan solusinya juga, kita akan mencari ZJ-nya. ZJ itu dicari dengan mengali
ini kali CBI, variabel ini semua dikali CBI, lalu ditambah. Jadi ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dan seterusnya. Nah, untuk di sini didapatkan hasil 219,22 M. Untuk ZJ min CJ-nya itu tinggal ZJ-nya dikurang CJ-nya. Jadi di sini itu adalah 0,22 M kurang 2.300. Nah, untuk yang ini juga sama 1000, ini kali ini kali ini kali ini kali ini, tambah di situ ZJ min CJ-nya itu ZJ-nya kurang CJ-nya, dan seterusnya. Setelah diketahui ZJ min CJ-nya, kita akan mengambil ZJ min CJ. Oh iya, sebelumnya ini nilai ini itu didapat dengan mengalikan ini dengan CBI. Jadi ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dan seterusnya didapat hasilnya 928.382 M plus 1264. Selanjutnya kita akan mencari untuk kolom kuncinya, yaitu yang ini, ZJ min CJ-nya terbesar. Kita blok warna hijau, biru. Kita cari indeksnya, yaitu dengan membagi solusi dengan kolom kunci. Lalu di sini kita mencari seperti yang tadi, nilai indeks positif terkecil. Ya, di sini yaitu 2,86. Kita tandai dengan warna kuning. Lalu kita cari nilai kuncinya, yaitu ini perpotongannya ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya kita ulangi langkah yang sama, yaitu tadi masukkan nilai ini, terus masukkan nilai ini dikurangi nilai baris kunci dikali baris kunci dikali kolom kunci dibagi nilai kunci. Oke. Kita ini akan berlanjut sampai dengan iterasi ke-6. Jadi di sini perhitungan itu berlanjut sampai iterasi 6, dikarenakan di iterasi 6 itu sudah tidak ada nilai ZJ min CJ yang positif. Jadi di sini sudah negatif semua. Jadi ketentuannya itu adalah jika sudah tidak ada nilai ZJ min CJ-nya yang positif, maka itu sudah optimum. Nah, di sini didapatkan nilai X1, yaitu nasi, seharga 2,36, X1. Untuk X2-nya yaitu tahu, yaitu 0,73, dan nilai X3-nya yaitu tempe dengan nilai 2,76. Untuk keuntungannya, untuk minimasinya yaitu 8.488,14. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan dengan metode Big M dengan software ComQM. Jadi di sini saya sudah membuat model matematikanya, yaitu dengan nasi putih sebagai X1, tahu sebagai X2, tempe sebagai X3. Lalu dengan harga-harganya, harga nasi putih itu 2.300, harga tahu 1.000, harga tempe 850. Lalu di sini terdapat 7 batasannya, yaitu batas atas protein, batas bawah protein, batas atas lemak, batas bawah lemak, batas atas karbo, batas bawah karbo, dan total kalori yang harus dikonsumsi. Jadi di sini tinggal masukin aja angka-angkanya dari batasan-batasan yang tadi ada di soal. Lalu untuk tandanya, tandanya untuk batas atas itu kurang dari sama dengan, karena kan tidak boleh melebihi dari 100,45. Untuk batas bawah itu tandanya lebih dari sama dengan, yaitu
tidak boleh kurang dari 28,7. Dan juga untuk batasan-batasan lainnya. Nah, lalu untuk total kalorinya itu sama dengan yaitu dikarenakan karena total kalori yang harus dikonsumsi oleh anak tersebut adalah 1148,09 kalori kacau. Jika sudah semuanya terinput, kita langsung bisa pencet solve aja. Nah, di sini dapat nilainya, yaitu untuk nasi putih sebanyak 2,36, untuk tahu sebanyak 0,73, untuk tempe sebanyak 2,76. Nah, untuk nilai minimumnya, harga minimumnya yaitu 8.488,14. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk sekarang dalam metode Big M ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.